Orderan 5.000 pieces kue bangket jahe. Kue bangket jahe memang kue zaman dulu, tapi tetap disukai sampai saat ini, terutama para orang tua. Katanya sih rasanya lebih enak daripada kue zaman sekarang. Makanya kue bangket jahe di tempat saya tetap laku dijual, tidak kalah dengan kue-kue zaman sekarang. Pembelinya memang orang-orang yang masih muda. Mereka sengaja membelinya dan diberikan ke orang tua untuk membahagiakan mereka. Walaupun bahan-bahannya sederhana, kue zaman dulu tidak perlu diragukan lagi soal urusan rasa. Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur saya. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu bahagia. Hari ini saya akan kerjakan orderan kue bangket jahe sebanyak 5.040 pieces atau 105 kemasan dengan isi 48 pieces per kemasannya. Langkah yang pertama, saya sangrai terlebih dahulu tepung sagu atau tepung aren juga bisa. Saya sendiri menggunakan tepung sagu aren karena harganya lebih murah. Tambahkan daun pandan saat menyangrai tepung sagu supaya wangi. Setelah matang, tepung sagu akan terasa ringan saat diaduk. Tidak seperti saat baru dimasukkan tadi dan daun pandan juga sudah mulai mengering. Selanjutnya saya siapkan gula aren sebanyak 4 kg, boleh juga menggunakan gula kelapa atau gula Jawa. Gula aren di tempat saya tidak dijual per kilo, tapi satuan seperti ini harganya Rp24.000 per satu buah dan beratnya kurang lebih 800 gram. Jadi di sini saya menggunakan 5 buah gula aren dengan berat kurang lebih 4 kg. Selanjutnya gula aren saya iris halus untuk memudahkan proses pembuatan kuehnya. Mengiris gula aren sebanyak ini tidak semudah kelihatannya ya teman-teman. Gula yang bagus lumayan keras saat diiris. Membuat telapak tangan sakit, melepuh, lama-kelamaan jadi mengeras dan kapalan. Selanjutnya gula aren akan saya blender bersama dengan 2 kg telur supaya lebih halus. Karena gula aren yang bergerindil tidak akan hancur jika hanya di mixer saja. Masukkan telur hanya setengah kilogram terlebih dahulu karena kapasitas blender tidak akan muat jika dimasukkan semuanya. Tambahkan jahe sebanyak 200 gram atau sesuai selera. Masukkan gula aren sedikit demi sedikit supaya blender tidak macet ya. Jadi untuk telur 2 kg dan gula aren 4 kg akan di blender sebanyak 4 kali. Untuk membuat kue bangket jahe sebanyak 100 kemasan lebih akan saya kerjakan 2 hari ya. Karena kalau 1 hari saya nggak sanggup mengerjakan segitu banyak. Dan untuk kue bangket jahe sebanyak itu bukan pesanan satu orang ya, tapi ada beberapa warung yang order jadi saya buatnya sekalian saja.
Selanjutnya tambahkan gula pasir halus yang sudah diayak sebelumnya sebanyak 2 kg. Kemudian tambahkan 1 sendok makan soda kue, lalu mixer hingga mengembang dan tercampur rata. Jangan khawatir kuenya kemanisan karena terlalu banyak gula ya, karena tepung sagu yang akan digunakan juga banyak, yaitu kurang lebih sebanyak 12 kg untuk telur 2 kg. Yang membuat kue jadul tahan berbulan-bulan meski tanpa bahan pengawet yaitu karena penggunaan gula yang banyak dan tanpa pemanis buatan. Selanjutnya ayak tepung sagu yang sudah disangrai. Pastikan sudah benar-benar dingin sebelum digunakan. Penggunaan tepung sagu yang masih hangat membuat kuenya kurang bagus. Tepung sagu yang bergerindil bisa kita blender sebelum digunakan. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian ambil sedikit tepung sagu, lalu tambahkan adonan secukupnya. Kemudian aduk-aduk hingga adonan kalis dan mudah untuk dibentuk. Jika adonan terlalu lembek, tambahkan kembali tepung sagunya, dan jika adonan terlalu keras, tambahkan kembali adonan gulanya. Setelah adonan kalis, siapkan tampah plastik lalu taburi dengan tepung sagu kering supaya adonan tidak terlalu lengket. Ratakan adonan menggunakan pin roll yang sebelumnya dialasi terlebih dahulu dengan plastik supaya adonan tidak lengket di pin rollnya. Selanjutnya cetak sesuai selera. Kalau saya cukup dipotong-potong menggunakan pisau gelombang supaya lebih cepat pengerjaannya. Dan memang sudah ciri khas dari dulu kue bangket jahe di tempat saya bentuknya seperti ini ya. Bagian pinggiran adonan yang tidak bisa dicetak lagi nanti disatukan dengan adonan berikutnya. Selanjutnya olesi loyang dengan sedikit minyak goreng atau bisa juga menggunakan margarin. Kemudian susun kue ke dalam loyang.
Setelah mendapatkan 4 loyang, selanjutnya saya siapkan oven, kemudian panaskan terlebih dahulu. Setelah ovennya panas, panggang kue menggunakan api sedang cenderung kecil supaya kuenya matang merata. Sambil menunggu kuenya matang, saya cetak kembali adonan sampai semuanya selesai. Setelah kuenya mengembang seperti biasa, karena menggunakan oven tangkring, kue harus ditukarkan posisinya supaya matang merata. Nah, ini kelihatan ya, adonan yang agak lembek dia lebih mengembang dan jadi besar-besar. Sementara di loyang yang satunya, adonan agak keras, jadi dia tidak begitu mengembang, tapi bentuknya tetap cantik. Sebetulnya yang lebih mengembang rasanya lebih enak karena lebih empuk dan lebih lumer saat dimakan, tapi bentuknya kurang cantik. Setelah kuenya matang, keluarkan dari oven dan ganti dengan kue yang baru. Karena loyang akan digunakan kembali, kue yang sudah matang disusun ke dalam wadah. Jadi seperti ini terus pekerjaan saya seharian hingga semua kuenya selesai dibuat. Untuk membuat kue segini banyak, saya mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Istirahat 2 kali saat makan siang dan waktu sholat tiba. Anak saya titipkan ke saudara supaya tidak mengganggu. Baik teman-teman, sudah selesai semuanya dan kelihatan saya sudah lusuh sekali karena capek. Di sini panas banget ya, seharian di depan oven yang menyala. Agak terbantu dengan turun hujan menjelang sore. Nah, sekarang waktunya kue bangket dikemas. Ini lumayan berat ya, satu bak besar ini sekitar 19 kg lebih beratnya. Jadi saya harus hati-hati mengangkatnya. Selain takut tumpah, saya juga harus menyesuaikan dengan tubuh supaya tidak keseleo saat mengangkatnya. Seperti biasa, kue saya kemas hanya menggunakan plastik ukuran 20x30 dan dialasi kertas nasi yang sudah saya potong, disesuaikan dengan ukuran plastiknya.
Satu kemasan berisi 48 pieces saya jual dengan harga Rp15.000. Dari 2 kg telur menjadi 52 lebih kemasan atau kurang lebih 2.520 pieces. Baik semua, cukup di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.